Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladit Fianda dengan NIM 241107/2021. Ini saya akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi pada kali ini itu tentang perangkat jaringan. Yang di bab ini akan berisikan berbagai macam perangkat jaringan yang dapat dilalui oleh protokol TCP/IP. Begitu juga dengan media transmisi yang digunakan hingga perangkat penyalurnya. Pertama itu ada jaringan LAN, kepanjangannya itu Local Area Network. Jadi jaringan LAN itu merupakan cakupan area untuk jaringan yang kecil. Biasanya digunakan oleh rumah, kampus maupun perkantoran. Dan yang kedua itu ada WAN, Wide Area Network. Berdasarkan namanya itu wide, maka cakupan area WAN lebih luas dari area LAN, biasanya terkota ataupun negara. Contoh WAN terbesar yang bisa kita lihat saat ini adalah internet. Untuk jaringan LAN atau Local Area Network merupakan jaringan lokal dengan kecepatan tinggi. Mengapa bisa disebut dengan jaringan yang berkecepatan tinggi? Karena pada jaringan LAN tersebut biasanya hanya digunakan oleh beberapa user, karena jaringan tersebut bersifat lebih privat, hanya diketahui oleh beberapa orang yang terhubung oleh jaringan tersebut. Dan biasanya teknologi utama dari jaringan LAN itu adalah Ethernet dan Wi-Fi. Dan kecepatan umum untuk jaringan LAN berkisar di antara 10 Mbps sampai 1 Gbps atau GB per second. Untuk dari teknologi LAN, yang pertama itu ada Ethernet. Contoh dari Ethernet itu adalah 10 BST, yang dimana untuk penyebutannya artinya 10 adalah kecepatan dengan satuan Mbps. Selain 10 ada juga 100 maupun 1000. Base adalah teknologi yang digunakan berupa baseband. Selain itu ada juga broadband. Dan T terakhir di bagian belakang merupakan adalah twisted pair, di mana media yang digunakan adalah kabel berpilin atau kabel twisted pair. Dan perangkat jenis-jenis untuk Ethernet tersendiri ada itu dua. Pertama itu fast Ethernet dengan kecepatan 100 Mbps. Yang kedua ada gigabit Ethernet, kecepatannya 1000 Mbps. Perangkat yang digunakan untuk teknologi ini antara lain hub ataupun repeater. Perangkat ini bekerja pada layer 1, yang dimana pada materi OSI layer 1 merupakan layer fisikal. Sedangkan switch atau bridge, perangkat ini bekerja pada layer 2, yaitu pada layer 2 data link. Dan untuk router, perangkat ini bekerja pada layer yang ketiga, network, karena fungsi router itu menghubungkan network yang berbeda. Jadi masuk ke layer 3. Yang kedua itu ada token ring, yang dimana merupakan jaringan berbasis star dengan multi-station access unit atau MAU sebagai pusat jaringan. MAU berfungsi seperti hub, hanya saja dapat bergerak dengan satu arah. Data bergerak seperti lingkaran pada MAU, karena jaringan token ring itu merupakan adaptasi dari topologi star. Teknologi LAN yang ketiga itu ada FDDI, merupakan standar untuk jaringan fiber optik dengan kecepatan 100 Mbps. FDDI bekerja dengan menggunakan dua jalur berbentuk ring. Apabila kerusakan terjadi di suatu stasiun selanjutnya akan membuat loopback atau sebagai backupan. Selanjutnya yaitu ada jaringan WAN, Wide Area Network, yang merupakan jaringan komputer di mana cakupannya di daerah yang lebih luas. Biasanya untuk jaringan WAN menggunakan perangkat-perangkat seperti router, WAN switching, modem, komputer server. Nah, jaringan WAN itu bisa juga kita bilang sebagai jaringan dari beberapa gabungan jaringan LAN. Jadi ketika ada beberapa jaringan LAN yang dapat digabungkan, bisa disebut dengan jaringan WAN. Untuk perangkat jaringan WAN yang pertama itu ada Serial Line IP atau SLIP, yang merupakan standar yang digunakan pada jaringan point-to-point dengan koneksi serial, di mana berjalan protokol TCP/IP. Contoh koneksi yang menggunakan SLIP adalah hubungan antar PC dengan menggunakan null modem. Yang kedua itu point-to-point, yang diterangkan di standar protokol nomor 5.1 dan RFC 1661 dan RFC 1662. Point-to-point protokol memiliki 3 komponen inti, yaitu enkapsulasi datagram, link control protocol, dan network control protocol.
Yang ketiga, ada Integrated Service Digital Network atau ISDN. Komunikasi ini menggunakan enkapsulasi point-to-point protokol melalui ISDN. ISDN Basic Data Interface mendukung 2 channel dengan kapasitas 64 dan 16 kbps. D channel untuk kontrol informasi, B channel untuk data saja. Sedangkan ISDN Primary Data Interface mendukung beberapa B channel dengan dan 64 kbps D channel. Yang keempat ada X25. Enkapsulasi IP melalui X25 didokumentasikan di RFC 1356. X25 merupakan interface penghubung antara host dengan paket switching dan banyak digunakan pada ISDN. Selanjutnya kita akan masuk pada media transmisi. Yang pertama, media transmisi itu dibagi dengan dua. Yang pertama itu ada media terarah, guided transmission data. Contohnya itu seperti kabel-kabel, seperti kabel koaksial, twisted pair maupun fiber optic. Dan yang kedua itu ada media tidak terarah atau unguided transmission data, di mana arah ujung yang satu dengan ujung lainnya tersebar. Contohnya bisa kita lihat pada sistem nirkabel ataupun wireless. Komunikasi ini mengirimkan sinyal ke udara berdasarkan spektrum elektromagnetik. Jadi media transmisi yang nomor 2 ini tidak menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan spektrum elektromagnetik yang dikirimkan melalui udara. Untuk media transmisi yang pertama yaitu kan tadi ada terarah atau guided transmission data. Nah, di sini kita akan membahas tentang twisted pair. Kabel berpilihan atau twisted pair menggunakan kabel berpasangan, di mana tujuannya untuk menghilangkan efek crosstalk. Banyak digunakan untuk jaringan LAN dikarenakan mampu mengirimkan bandwidth dengan jumlah yang besar. Jenis-jenis twisted pair ada 3, yaitu unshielded twisted pair atau UTP yang bisa digunakan oleh jaringan-jaringan seperti pada labor ataupun perangkat-perangkat yang ada pada labor. Yang kedua itu ada shielded twisted pair atau STP. Dan yang ketiga, screened shielded twisted pair, S atau STP. Dan selanjutnya ada fiber optic. Jenis kabel fiber optic ini menggunakan serat optik yang dimana kabelnya itu terdapat serat kaca yang akan menjadi core untuk mengirimkan sinyal secara pantulan cahaya. Sinyal yang dialirkan berupa berkas cahaya yang mampu mengirimkan bandwidth lebih banyak. Banyak digunakan untuk komunikasi antar backbone. Berdasarkan jumlah sumber cahaya yang masuk pada core fiber optic, kabel fiber optic dibagi menjadi 2, yaitu multimode. Jumlah sumber lebih dari 1, menggunakan diameter core dengan ukuran 50 mikron dan sampai 100 mikron. Dan single mode yaitu jumlah sumbernya 1, di mana menggunakan diameter core dengan ukuran 2 sampai 8 mikron. Jadi bisa dibilang fiber optic ini adalah teknologi yang paling tinggi untuk media transmisi sekarang ini, karena pada fiber optic menggunakan pantulan serat kaca untuk mengirimkan data. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan inti yang terbuat dari tembaga. Selanjutnya untuk transmisi radio. Untuk mengirimkan data menggunakan radio ada beberapa cara, yaitu yang A, memancarkan langsung sesuai dengan permukaan bumi. Bisa kita lihat di gambar A, dia akan memancarkan langsung dengan bentuk permukaan bumi. Dan yang kedua atau yang B, dipantulkan melalui lapisan atmosfer, di mana untuk salah satu pemancar akan memantulkan ke atmosfer sehingga pantulan tersebut dapat diterima oleh sisi penerima, seperti yang terlihat pada gambar B. Untuk selanjutnya kita masuk kepada komunikasi satelit. Komunikasi ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh atau antar benua, di mana untuk menghubungkannya diperlukan teknologi satelit. Nah, sedangkan menurut jaraknya satelit bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu geostationary, yang kedua medium earth orbit, dan yang terakhir low earth orbit. Sekian dari presentasi saya mengenai materi perangkat jaringan dan media transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.